dari seorang budayawan yang akan bercerita tentang siapakah Bapak Mahfud MD itu. Kita berikan tepuk tangan pada yang berbagi hitam, karena sampai yang bukan dokter, bukan profesor, nggak usah pakai catatan-catatan, nggak usah kelihatan so intelek gitu, ya, biasa aja, biasa aja. Ya, nggak usah main-mainin gadget juga begitu ngerti. Ya, mentang-mentang diapit oleh profesor dan dokter, kayaknya mau langsung kelihatan akademis banget gitu. Biasa aja. Kalau dari sana ada kampungan, ada kampungan. Ya, jadi biasa aja, kita biasa aja. Lagi aku. Bapak Ibu sekalian, LH Aidil Najib, Cak Nus, monggo. Saya kira tugas Pak Mahfud ke depan ada 3 pilihan. Yang pertama, kalau tidak ada perubahan signifikan di dalam cara berpikir dan mekanisme politik kita, ya pilihannya jadi presiden. Kalau ada kemungkinan perubahan sebagaimana cara berpikir politik yang kemudian dielaborasi agak lebih tinggi menjelang naiknya Gus Dur, yaitu ketika orang Islam tidak siap Mbak Mega naik dan orang PDIP tidak akan mau kalau Habibie yang naik, maka dibutuhkan konsep kenegarawanan, figur begawan, panembahan dan seterusnya. Artinya kita naik dari politik ke kenegarawanan. Maka ini kemungkinan kedua, kalau ada terjadi perubahan seperti ini, Mahfud akan menjadi ketua Dewan Negara. Saya akan menjelaskan 2 pilihan ini nanti secara agak detail. Pilihan yang ketiga adalah cari perahu untuk menelusuri Bengawan Solo. Karena buku ini belum selesai, kalau dinyanyikan kasihan. Ini kan terus mengalir, menurut ya? Kan harus sampai jauh, kan gitu. Ini harus diteruskan, jadi harus ada buku kedua. Karena kalau terus mengalir tidak sampai jauh, ya nanti seperti zamannya lalu Bagio nyanyi Bengawan Solo agak keliru-keliru. Bengawan Solo, lo riwayatmu ini. Oke, yang pertama ini saya nyambung dari Mas Anung. Kalau mau jadi presiden, ada beberapa saran saya. Yang pertama, nggak usah cari batu di tong sampah itu. Ya, karena Mahfud ini sudah sangat dekat sama Tuhan. Namanya saja Mahfud, dan Tuhan punya buku nasib manusia namanya Lauhul Mahfud. Satu ya, jadi tenang-tenang aja. Dan saya sudah dari dulu bilang sama Allah sebelum beliau lahir, ya Allah jangan terbalik ya nama bapak sama anaknya. Kalau nama bapaknya kan Mahmud, Mahmudin, din itu agama, Mahmud itu orang yang teruji, kalau Mahfud orang yang terjaga. Kalau ini terbalik, kalau Mahmud tidak apa-apa hidup di era 60-an, 50-an, karena waktu itu belum ada Rosi. Tapi kalau nama ketua Mahkamah Konstitusi itu Mahmud MD, ini Mahmud ini sudah purno ini. Mahmud. Tidak apa-apa Ibu ya, sampai biasa. Jadi saya bersyukur kepada Allah yang telah menguras demikian rupa siapa anaknya siapa, namanya siapa, dan sudah dijaga. Syarat yang kedua, jadi menurut saya orang India tadi itu bukan orang yang pintar meramal, itu Nabi Khidir sedang menyamar. Dan hobinya Nabi Khidir adalah orang Madura. Cuma syaratnya kalau nanti mau jadi capres apa diusung oleh partai apapun, tolong ketua tim suksesnya jangan orang Madura. Nanti keliru-keliru lah, apalagi orang Madura kampanye di Jawa nanti nyebut kata keliru. Gus Dur katanya Gus Dur, loro dari loro, loro dari loro. Dia bilang, wah anakku sing nomor loro, pertanyaan loro. Mergo mangane radiator. Makanya makannya radiator, maksudnya mangane ora diatur. Kalau orang Madura bilangnya mangane radiator. Ini radiator mobil. Orang Madura itu dia nggak usah modern, nggak usah pinter-pinter. Dia sudah di jalan Allah. Namanya juga Mahfud dan orang Madura ini salah-salah, nanti Mahfud disebut Rambo, ini Rambo kita, ini Rambo kita.
kayak jualan jancur. Ini rampo, ada yang bisa ngalahkan rampo. Begitu didu karo liyane kalah, lho kok kalah? Lho ini gurunya Rambo yang kalah. Salah-salah. Dan tidak usah semua bantu-bantu Mahfud untuk jadi presiden. Itu urusan Allah. Soalnya kalau sampai Mahfud tidak mengalir terus, itu nanti dia gini sama Tuhan. Jangankan Mahfud MD, jual sate sampai sore tidak laku ini. Dia cari ikan pakai perahu di lepas pantai Santan Selatan itu, sampai maghrib tidak ada ikan satupun dia dapat. Terus dia begini sama Tuhan, katanya Rohman Rohim nanti. Mana Rohmannya, mana Rohimnya, masa ada dapat ikan satu? Kasih 5 lah ya Allah, katanya Rohman Rohim, nanti saya gak sholat loh. Jadi Mahfud itu berani kayak macam-macam tuh karena dia dekat sama Tuhan. Terus Tuhan pun, wah kalau orang Madura marah bisa gawat ini. Akhirnya dikabulkan sama Tuhan, perahunya dikasih 5 ikan. 2 untuk suami istri, 3 untuk anaknya. Dapat 5, karena dia mintanya 5 aja lah. Ya Allah, buktikan Rahman Rahimmu. Masa sampai maghrib gak dapat ikan, 5 aja. Terus dikasih 5, cepluk 5. Terus ini lagi, 5 beneran. Ya 10 lah. 15 lah. Akhirnya Tuhan Maha Pemurah, Pengasih, Penyayang dikasihkan banyak-banyak ikan tanpa dicari, meloncat sendiri ke perahunya Mahfud MD. Akhirnya sampai penuh, digeret, diseret ke pantai. Begitu sampai di pantai, dia agak malu-malu sama Tuhan. Tiba-tiba dilihat di sana ada asap membubung, api sedang membakar. Dan si nelayan Madura mengatakan, "Lah, itu desa saya yang terbakar." Wah, dia lari. Begitu lari, ada orang lari dari desa itu ketemu, "Pak, rumah sampean yang terbakar." Terus dia langsung gini sama Tuhan, "Kenapa masalah di laut dibawa-bawa ke darat?" Ya jadi saya kira kalau dunia politik nasional global itu sedemikian kakunya, sedemikian bakunya konspirasinya, lembaga-lembaga yang berkuasa, rekayasa segala macam, yang bisa menerobos cuma orang Madura. Karena orang Madura ini itu tidak usah sekolah, dia ahli diplomasi. Karena kata dari mulut orang Madura itu tidak bisa dijamin benar seperti yang dikatakan. Di Mekah itu nggak ada boleh sekolah non Arab, tapi orang Madura punya sekolah di Mekah. Ya kan? Di sana ada 2 KBRI sama KBRN. Kedutaan Besar Republik Indonesia, satu lagi Kedutaan Besar Republik Madura. Dan orang Madura ini gimana coba? Ke Rusia saja tidak mau belajar bahasa Rusia. Orang Madura, dia ke akhirat besok-besok malaikat yang belajar bahasa Madura. Tidak menentu. Orang Madura itu menerima agama NU. Kata dia tadi kan Aji masuk semua agama NU. Kok tidak usah orangnya ayamnya NU. Ayam, bebek, sapi, kambing NU semua. Gitu loh. Dan jangan salah, diplomasi masa depan ada di tangan orang Madura. Jadi bagaimana tidak jadi pekatiknya Obama, bagaimana tidak nganut saja sama IMF, bagaimana tidak taat kepada adik kuasa tapi tidak menyakiti mereka. Dan itu hanya orang Madura yang bisa, yang seperti itu. Orang Madura itu masuk Senayan, ada Indonesia lawan Malaysia semifinal. Itu masuk, dia sengaja potong dulu seperti tentara, masuk. Panjis, anggota.
tentara gabungan dan polisi. Ini tolong diinvestigasi siapa tadi yang bilang anggota tadi. Itu dia perwira apa? Pangkatnya apa? Nah, terus datanglah Intel mendekati orang Madura. Halo Dan. Maksudnya membantu komandan. Jadi meskipun bilang anggota kan sebenarnya mungkin kolonel, brigjen. Lu nama saya bukan Hamida. Bapak anggota? Iya anggota. Satunya Pak, AUD saya. Anggota koperasi. Jadi anggota koperasi bisa masuk Senayan. Coba anggota. Jadi Indonesia bisa lolos dari penjajahan dunia cukup dengan satu kata Mahfud, anggota. Tidak ada masalah, anggota beres. Wong di dunia ini semua kata sudah dihancurkan kok. Dibilang bank syariat, itu orang percaya kalau itu Islam. Padahal syariat itu ya syariat maling ya Islam, syariat preman ya Islam. Kalau disebut bank syariat Islam baru Islam. Ini kan bank syariat. Begitu kita situ agak ketipu dikit, yang bilang Islam siapa kan cuma syariat. Jadi banyak sekali cinta-cinta saya soal ini. Nah, saya tolong segera dikasih tahu karena banyak sekali bahasa mengenai orang Madura. Orang Madura itu 3 menit oke. Orang Madura ini Masya Allah, beliau ini akan meningkat. Dia bukan hanya ahli hukum, dia tidak boleh hanya menjadi ahli konstitusi. Karena kalau ahli hukum itu cukup sekolah, mempelajari, ngerti pasal, mengerti ini itu sedikit filosofi hukum. Tapi beliau ahli keadilan. Supremasi kita di depan, bukan supremasi hukum itu kalau berpikir para penegak hukum dan para petugas negara, tapi sebagai Mahfud MD cara berpikirnya adalah supremasi keadilan, bukan supremasi hukum. Nah, ahli itu dari bahasa Arab artinya bukan pakar. Ahli itu host, kayak Rosi dulu, tuan rumah. Jadi kalau pakar hukum, orang yang mengerti hukum dengan maksimal. Tapi kalau ahli keadilan itu artinya orang yang merupakan tuan rumah keadilan. Hidupnya memang adil, hatinya adil, pikirannya adil, sama istrinya adil, sama rakyat adil. Pacaran 5 tahun tidak disentuh itu. Tidak disentuh oleh Muhammad, ada yang kuat sekali. Dia tidak menyentuh pacaran. Saya setuju soal itu. Anda tidak yakin, saya yakin. Dia emang berani sama cewek lain. Gak berani. Ya, Bu Mahfud itu satu-satunya yang pernah beliau pacari dan satu-satunya beliau nikah. Dan itu nanti di akhirat dinikah lagi. Itu pun tidak disentuh. Mana kuat kita ras. Orang Madura itu begitu taat sama Allah, sama Gus Dur, sama macam-macam. Jadi tidak disentuh itu wanita. Sehingga dendamnya luar biasa. Kurang ajar, oh mesti janjian ini. Jadi membayangkan wanita itu kan tidak ngerti kan. Begitu malam pertama, wes merajalela kan. Ayo berdiri di pojok sana. Posisinya berdiri mojok. Coba dicopot kenditnya ya. Wes akhirnya pokoknya singkat kata disuruh berbaring. Terus diinvestigasi. Rambut, kening, mata, hidung, mulut, leher meloncat. Meloncat lagi ke kaki, balik lagi meloncat. Akhirnya berhenti di pusat kebudayaan. Begitu berhenti di pusat kebudayaan, menggertai yang mendurai. Geleng-geleng dia melihat itu. Barang kayak ini ada yang dari 5 tahun. Terakhir sekali. Ini saya karena gembira ini ya, untuk segenap ya. Ini untuk rasa syukur aja. Jadi Pak Mahfud, opsi yang kedua tadi itu serius saya. Bu Nuria ingat ya ketika kita siang-siang rapat ada Bang Buyung, ada siapa macam-macam. Kalau dunia ini media massa itu kan ngertinya kan resepsi, akad nikahnya jarang yang ngerti kan gitu. Yang diketahui mengenai turunnya Soeharto kan ketika sudah ada resepsi turunnya dia, tapi akad nikahnya tadi bagaimana kan wartawan tidak tahu. Yang sekarang wartawan tahu adalah siapa yang datang ke Anas, tapi wartawan tidak tahu Anas datang ke siapa. Nah ini tidak dicari oleh teman-teman karena lebih penting. Makanya saya menyesali
Pak Mahfud kenapa ke sana? Karena beliau akan didatangi oleh Anas. Gitu. Dan nilainya beda untuk dia karena beliau ini sekarang sedang berada dalam ketakutan yang luar biasa. Tapi nggak ngomong itulah kapan-kapan. Tapi intinya Pak, ingat waktu itu kita mau sebelum ada poros tengah. Ketika itu kita semua cemas. Ini kalau Pak Habibie jadi orang PDIP menang kok. Masa Habibie naik sudah gilirannya PDIP. Tapi kalau Mbak Mega yang jadi presiden orang Islam juga merasa tidak percaya diri, jadi pasti akan bertengkar. Maka saya sama Gus Dur berunding. Gus Dur mengatakan Cak, Sultan lain yang umum. Sultan maksudnya Sultan 10 Jogja. Terus saya bilang sama Gus Dur, Gus harus Sultan yang asli Gus. Nek Sultan yang sekarang ini saya tidak ikut-ikut kalau jadi. Tapi ya harus Sultan yang asli. Sopo ya Sultan? Ya Sultan Abdurrahman Wahid. Mbak, sama ini kawan-kawan Mbak ya. Sultan Abdurrahman Wahid. Makanya karena sekarang bukan era presiden politisi, era presiden hayam buruk, negarawan, panembahan. Cukup yang jadi kepala pemerintahan Gajah Mada, tapi kepala negaranya hayam buruk. Kalau bisa 2014 nanti ada 2 lembaga, yang satu lembaga negara yang benar-benar berwibawa, baru yang satu lembaga teknis pemerintahan. Saya tidak mengatakan Mahkamah Konstitusi harus memberi saran untuk itu, tapi kelihatannya kita membutuhkan itu. Kalau tidak, kita hanya meneruskan kontinuasi dari yang sekarang gitu. Nah, terakhir sekali ya Mbak Rosi, ini saya sudah melanggar banyak, ini masih banyak nih. Soalnya saya senang sekali kalau Pak Mahfud jadi presiden itu, saya pasti senang tiap hari. Pasti senang. Pasti pesawat itu penuh orang Madura. Tadi aja saya tuh naik pesawat mesti didudukin orang. Dan tadi itu yang dudukin kelihatannya orang Madura. Itu meneng ya. Akhirnya pramugari tanya, di mana Pak duduknya Pak? Ini Pak. Nggak ada orangnya. Bener. Jadi di depan saya kan selalu dapat depan sendiri karena saya kan ketua Mahkamah Konstitusi aslinya. Tapi karena belum, saya pasti dikasih tempat depan sendiri. Diisi sama orang Madura. Karena bagi mereka saya antri dari jam 2 malam saya. Tanda. Siap demokrasi siapa dulu dapat depan. Lalu enak. Jadi disuruh ke belakang nggak mau. Untung pilotnya orang Madura. Pilotnya keluar dibisikin, Pak, yang depan ini ke Medan. Kalau sampai ke Surabaya di belakang. Ini dia di belakang. Nah, begitu banyak absurdnya tingkat kompleksitas budaya bangsa Indonesia sangat menentukan juga bagaimana politiknya. Saya kira orang macam Pak Mahfud itu memiliki berada pada titik dengan komprehensi dari macam-macamnya hal tadi itu, sehingga saya rekomend beliau. Saya rekomend beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lalu jangan lupa di bagian pesawat itu waktu pilotnya datang, Pak, ini ke Medan. Sampean siapa? Saya pilotnya. Apa